Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali pembahasan kita dengan tema berbakti kepada kedua orang tua. Tadi malam saya telah menceritakan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian tentang kisah dari tabi'in yang paling mulia menurut pendapat mayoritas ulama kita, yaitu Uwais Al-Qarni, yang kemuliaan itu beliau peroleh karena baktinya kepada orang tuanya, secara khusus kepada ibunya. Sehingga sekalipun manusia di bumi tidak mengenal kemuliaannya, akan tetapi para malaikat yang ada di langit mengenal kemuliaannya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui secara pasti kemuliaannya, sehingga meminta kepada beberapa sahabat apabila berjumpa dengannya untuk meminta supaya dimohonkan pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan seseorang itu penyebabnya ternyata ada di dalam rumahnya sendiri, yaitu dengan bakti kepada orang tua, khususnya kepada ibu kita. Nah, bakti kepada orang tua itu tidak hanya berlaku ketika keduanya masih hidup di dunia, tapi itu berlanjut meskipun keduanya sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diceritakan di dalam sebuah hadis, sahabat bercerita, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idz jaa'a rajulun min bani Salamah faqala. Ketika kami duduk-duduk di sekitar atau di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dari perkampungan Bani Salamah. Lalu kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, masih adakah yang tersisa dari kebaikan kepada orang tua setelah keduanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka Nabi menjawab, "Masih ada." "Apa itu ya Rasulullah?" "Ad-du'a'u lahuma wal istighfaru lahuma wa infazu ahdihima ba'da wafatihima wa silatur rahim allati la tusal illa bihima wa ikramu sadiqi walidayk." Cara untuk berbakti kepada orang tua yang sudah diwafatkan oleh Allah, di antaranya yang pertama, mendoakan keduanya.
Kemudian yang kedua, meminta pengampunan kepada Allah untuk keduanya. Yang ketiga, menunaikan wasiatnya setelah keduanya meninggal. Kemudian yang ketiga, tetap menjaga hubungan silaturahim dengan mereka yang selama ini sudah baik hubungannya dengan kedua orang tuamu. Yang hubungan silaturahim itu tidak akan bisa terwujud kecuali dengan perantaraan kedua orang tuamu. Kemudian yang keempat, yaitu yang kelima, memuliakan sahabat-sahabat atau teman-teman dari orang tuamu yang masih hidup. Ini diantara cara yang diajarkan oleh Nabi untuk berbakti kepada orang tua kita yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara yang paling utama yaitu mendoakan kedua orang tua. Dan itu disepakati oleh semua ulama kita bahwa doa dari seorang anak yang masih hidup yang ditujukan untuk orang tuanya yang sudah meninggal bermanfaat dan sampai kepadanya. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan secara tegas akan hal itu. Begitu pula di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan." Di riwayat lain disebut idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min salas. Apabila seorang manusia atau anak cucu Adam itu telah meninggal, maka putuslah amalnya kecuali diantaranya dari 3 hal. Yang pertama, sedekatin jariyah, sedekah yang jariyah yang mengalir terus pahalanya. Kemudian yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dirasakan manfaatnya oleh mereka yang masih hidup. Kemudian yang ketiga, waladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, jadi doa anak untuk orang tua yang sudah meninggal itu disepakati oleh semua ulama kita. Bahkan sebetulnya meskipun tidak ada hubungan kekerabatan, doa dari seorang muslim untuk orang muslim yang sudah meninggal itu juga disepakati ulama bermanfaat dan sampai kepada mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sering melakukan itu. Beliau sering membaca doa, Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampuni dosa kami yang masih hidup, ampuni juga dosa mereka yang sudah meninggal. Khatib Jumat juga biasanya pada khutbah yang kedua sering membaca doa, Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampuni dosa orang Islam laki-laki, orang Islam perempuan, orang beriman laki-laki, orang beriman perempuan yang masih hidup di antara mereka dan yang sudah meninggal. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha dekat, Maha mengabulkan doa, dan Maha memenuhi segala hajat hidup kebutuhan kami. Jadi ini dalil-dalil yang menunjukkan doa dari seorang muslim untuk orang muslim yang sudah meninggal bermanfaat dan sampai. Apatah lagi doa dari anak yang masih hidup yang ditujukan untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Nah, bagian dari doa bahkan merupakan a'la doa, yaitu doa yang tertinggi untuk orang tua yang sudah meninggal, yaitu meminta pengampunan kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Dan itu adalah amalan dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam misalnya dalam salat Pak Imam membacakan kepada kita di rakaat kedua salat Isya rangkaian firman Allah Subhanahu wa taala di surah Nuh. Di situ dikutip doanya Nabi Nuh alaihissalam, Rabbi ghafirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minah, dan seterusnya. Ya Allah,
ampuni dosaku, ampuni dosanya kedua orang tuaku, dan siapa saja yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ghafirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Tuhan, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan orang-orang yang beriman pada hari perhitungan amal itu akan dilaksanakan. Para ulama pun banyak yang mencontohkan hal tersebut. Bahkan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu mengatakan, saya selama 40 tahun di dalam salat, 40 tahun dalam salat, dalam sujudnya beliau selalu membaca doa, Rabbi ghafirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosanya Muhammad bin Idris. Siapa itu Muhammad bin Idris? Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu, gurunya Imam Ahmad. Jadi dalam sujud ini Pak, dalam sujud ya, ketika salat beliau berdoa kepada Allah, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosanya guruku Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu artinya bahwa di dalam salat sekalipun kita boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pengampunan dosa dari kedua orang tua kita yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, di hadis awal tadi Nabi menyebutkan cara untuk berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal, melaksanakan wasiatnya. Jadi jika orang tua kita sebelum wafatnya berwasiat, apakah wasiat itu berkaitan dengan harta benda atau wasiat itu berkaitan dengan satu amalan, maka laksanakanlah wasiat tersebut selama tidak menyalahi syariat ya. Ada harta yang dia wasiatkan, karena perpindahan kepemilikan harta itu diantaranya melalui wasiat yang ditujukan untuk orang yang tidak termasuk dalam ahli waris. Orang tua kita misalnya sebelum meninggal dia berpesan, ini sebagian hartaku saya berikan kepada teman saya misalnya, tunaikan wasiatnya itu. Jangan kemudian kita menyepelekannya, tidak melaksanakannya, tunaikan ya. Begitu juga jika ada amalan yang dia wasiatkan, laksanakan apa yang diwasiatkan tersebut. Yang berikutnya, jaga hubungan silaturahim dengan mereka yang selama ini sudah baik hubungannya dengan orang tua kita yang sudah meninggal. Termasuk yang kelima, muliakan mereka, bukan sekedar menjaga tapi muliakan. Ada sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya. Inilah sahabat yang paling berusaha untuk menyerupai Nabi SAW dalam akhlaknya, dalam perilakunya, bahkan termasuk yang tidak berkaitan dengan masalah agama. Abdullah bin Umar kalau mengadakan satu perjalanan di suatu tempat, kemudian melewati satu daerah, beliau pasti turun, lalu kemudian berteduh di bawah satu pohon. Maka salah seorang yang menyertai perjalanan itu bertanya, wahai Abdullah bin Umar, saya perhatikan setiap kali anda lewat di tempat ini selalu turun, lalu kemudian berteduh di bawah pohon ini. Kenapa seperti itu? Kata beliau, karena saya pernah suatu hari menemani Nabi dalam perjalanan, dan ketika tiba di tempat ini Nabi turun dan berteduh di bawah pohon ini. Maka saya setiap kali lewat di tempat ini saya pasti turun dan berteduh di sini. Itu karena ittiba'nya, keinginannya yang sungguh-sungguh untuk mengikuti Nabi SAW meskipun tidak berkaitan secara langsung dengan masalah agama. Nah, ini Abdullah bin Umar. Nah, beliau bercerita bahwa suatu hari beliau mengadakan perjalanan naik himar, naik keledai. Apabila beliau capek, beliau kuatkan sorbannya itu di kepalanya. Lalu kemudian bertemulah dengan seorang laki-laki dalam perjalanan. Beliau kemudian memberikan keledai, hewan tunggangannya, dan imamah atau surbannya kepada orang tersebut. Nih, ambil keledai saya ini, ambil surban saya ini. Nah, setelah itu yang menemani Abdullah bin Umar bertanya, kenapa kamu serahkan keledaimu, kamu serahkan surbanmu kepada orang tadi? Kata Abdullah bin Umar, karena orang itu adalah sahabatnya bapakku,
Umar bin Khattab. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya kebaikan yang terbaik itu adalah ketika anak menjaga hubungan baik dengan sahabat-sahabat dari orang tuanya yang sudah meninggal. Ya, jadi jaga hubungan baik dengan orang tua kita, dengan sahabat-sahabat orang tua kita yang sudah meninggal. Kalau ada yang semasa hidupnya orang tua Pak, biasa dibantu, ya, dikasih sedekah, lanjutkan kebiasaan baiknya itu. Jangan kemudian terputus. Tetap kita lakukan. Nah, itu juga pahalanya akan mengalir kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Di luar dari kandungan hadis-hadis tadi, bentuk kebaikan lainnya bisa dilakukan oleh anak yang masih hidup untuk orang tuanya yang sudah meninggal adalah sedekah atas nama orang tuanya. Ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Beliaulah yang sering dijadikan sebagai role model, sebagai contoh anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, ketika ibunya meninggal, beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bercerita, "Ya Rasulullah, inna ummi qad matat. Ayam fauha an atasaddaqa anha." Ibuku sudah wafat ya Rasulullah. Bermanfaatkah baginya apabila saya bersedekah atas namanya? Nabi menjawab, "Tasaddaq anha." Silakan kau bersedekah, ya, atas nama ibumu yang sudah meninggal. Maka kata Sa'ad, "Saya punya kebun kurma ya Rasulullah. Saya persaksikan kepada Anda bahwa kebun kurma itu saya sedekahkan untuk penduduk Madinah." Di riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayu kaffara anhu an atasaddaqa anhu?" Bisakah jadi kafarah, jadi penggugur dosa untuk orang tua saya yang sudah meninggal apabila saya bersedekah untuknya? Kata Nabi, "Tasaddaq anhu." Silahkan kamu bersedekah atas nama orang tuamu yang sudah meninggal. Beliau bertanya, "Apa sedekah yang paling baik ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Sakyul ma," memberikan air minum untuk orang yang kehausan. Tentu bentuk sedekahnya tidak harus seperti itu, tapi silahkan bersedekah dalam bentuk yang paling dirasakan manfaatnya oleh orang yang kita sedekahi. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, cara untuk berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal, yaitu dengan membacakan Al-Quran dan pahalanya untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Namun sebagai amanah ilmiah, saya harus sampaikan ini tidak disepakati oleh semua ulama kita. Kalau doa, semua ulama sepakat doanya orang yang masih hidup bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Dalil-dalilnya jelas dan sangat banyak. Tapi kalau bacaan Al-Quran dari orang yang masih hidup, yang pahalanya ditujukan untuk orang yang sudah meninggal, ulama kita tidak sepakat. Sebagian besar ulama berpendapat itu bermanfaat dan sampai pahalanya. Namun ada sebagian ulama yang mengatakan tidak. Saya secara pribadi lebih cenderung kepada pendapat ulama kita yang menyatakan bahwa itu sampai dan bermanfaat. Imam An-Nawawi mengajarkan cara yang baik ketika misalnya kita membaca Al-Quran dan menginginkan agar kebaikannya sampai kepada orang tua yang sudah meninggal. Kita bisa berdoa kepada Allah. Kalau bahasa Arabnya dengan mengucapkan seperti ini, Allahumma ausil misla sawabi ma qara'tuhu ila fulan. Kira-kira kalau bahasa Indonesianya, ya Allah, berikanlah pahala kepada si fulan, pada orang tua saya, kalau misalnya itu orang tua, sebagaimana pahala saya yang membaca Al-Quran ini. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, yaitu dengan menziarahi kuburnya. Menziarahi kuburnya. Ada beberapa hadis yang meskipun jalurnya dinilai lemah oleh para ulama, tapi jalurnya sangat banyak, yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man zara qabra abawaihi aw ahadihima fi kulli jumu'ah ghufira lahumā wa kutiba barran." Barang siapa yang secara rutin menziarahi kuburan kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya tiap-tiap Jumat, maka dosa keduanya diampuni dan anak itu akan dicatat sebagai anak yang barran, anak yang berbakti kepada orang tua.
Misalnya Bapak Ibu, ada anak waktu orang tuanya masih hidup, dia agak bandel, agak nakal lah kepada orang tuanya, tidak berbakti dengan sepenuh hati. Kemudian setelah orang tuanya wafat, baru kemudian muncul kesadarannya, dia ingin berbakti kepada orang tuanya. Maka caranya adalah dengan secara rutin menziarahi kuburan kedua orang tua atau salah satu di antara keduanya. Kalau itu dia lakukan, maka statusnya dalam pandangan Allah langsung berubah. Yang tadinya waktu orang tuanya hidup, anak itu mungkin dipandang sebagai anak yang tidak berbakti, tapi karena dia rutin menziarahi kuburan orang tuanya, maka kemudian berubah statusnya di sisi Allah. Kutiba barran, dia dicatat sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Oh, jangan kita mengatakan, saya kira Ustaz biar kita tidak ziarahi kuburannya, kita bisa doakan di rumah, kita bisa doakan di masjid. Betul kalau itu doa, tapi ini bukan hanya sekedar berdoa saja. Menziarahi kuburan kedua orang tua kita itu selain untuk mendoakannya, juga sekaligus untuk menjaga energi spiritual hubungan kita dengan orang tua yang sudah meninggal, sekaligus agar kita yang masih hidup ini bisa mengambil pelajaran bahwa bagaimanapun lamanya kita hidup di dunia, suatu waktu kelak pasti kita akan meninggalkan dunia ini. Nah, yang berikutnya bisa kita lakukan untuk orang tua kita yang sudah meninggal, yaitu dengan menghajikan atau mengumrahkannya. Tentu dengan syarat kita sendiri sudah pernah haji dan umrah sebelumnya. Ketika Nabi SAW menunaikan ibadah haji bersama dengan para sahabat, pada saat Nabi dan sahabat-sahabat yang lain baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, ada seorang sahabat yang redaksi talbiyahnya itu beda. Apa yang dia ucapkan? Labbaik Allahumma an subruma, labbaik Allahumma an subruma, saya penuhi panggilanmu ya Allah atas namanya Subruma. Nabi dengar, terus Nabi tanya, siapa itu Subruma? Kenapa kamu selalu ucapkan saya penuhi panggilanmu ya Allah atas namanya Subruma? Maka beliau menjawab, qaribun li au akhun li, kerabatku ya Rasulullah, keluargaku ya Rasulullah, saya hajikan dia. Nabi tanya, kamu sudah haji? Belum ya Rasulullah. Oh, kalau begitu kamu harus haji dulu atas namamu. Jadi itu menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa kita boleh menghajikan atau mengumrahkan orang tua kita yang sudah meninggal dengan syarat kita sendiri sudah pernah haji atau umrah sebelumnya. Yang berikutnya, menurut sebagian ulama, saya katakan sebagian karena ini juga tidak disepakati, kita juga bisa kurban atas nama keluarga yang sudah meninggal. Ya, memang cukup beragam pandangan ulama kita, Pak, mengenai hukum kurban dari orang yang masih hidup untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Ada ulama yang mengatakan tidak bermanfaat sama sekali, ini saya sampaikan sebagai amanah ilmiah. Ada ulama yang mengatakan bermanfaat secara mutlak. Ada ulama yang mengatakan bermanfaat kalau orang tua kita ada wasiatnya sebelum dia meninggal. Ada yang berpendapat bermanfaat kalau diikutkan dengan orang lain yang masih hidup, dan seterusnya. Semua ada dalilnya. Kalau yang mengatakan tidak bermanfaat sama sekali, mengambil keumuman ayat Al-Quran, wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Seseorang itu tidak akan memiliki kecuali apa yang dia usahakan. Jadi siapa yang kurban ya pahalanya untuk dirinya. Tapi dalil ini terlalu umum. Dengan mudah kita akan menemukan hadis-hadis yang mentahsis, yang mengkhususkan keumuman dalil tersebut. Ada ulama yang mengatakan bermanfaat secara mutlak. Alasannya Nabi SAW biasa kurban dan mengatasnamakan seluruh umatnya. Dan seluruh umat itu tentu meliputi yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Oh, berarti boleh saja kurban atas nama orang yang sudah meninggal. Dengan dalil yang sama pula lah pendapat yang berikutnya yang menyatakan boleh asal diikutkan dengan yang masih hidup. Ada ulama yang mengatakan boleh kalau ada wasiatnya. Ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Beliau suatu waktu pernah berkurban dengan 2 ekor kambing. Yang satu atas nama dirinya, yang kedua atas nama Nabi. Padahal waktu itu Nabi sudah wafat. Maka beliau ditanya, Ali, mengapa engkau kurban atas nama Nabi dan Nabi sudah wafat? Maka beliau menjawab, amarani bihi.
Ya Nabi menyuruh saya seperti itu. Fala ada'uhu abadan. Maka saya tidak akan pernah meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Oh, berarti boleh kalau ada pesannya. Ada juga pendapat yang kelima yang cukup moderat, yang menyatakan sebaiknya kita kurban atas nama diri sendiri. Lalu kemudian jika ingin ada pahala untuk orang tua kita yang sudah meninggal, maka sebagian dagingnya itu kemudian kita sedekahkan. Nah, itulah yang diniatkan pahalanya untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Terakhir Bapak Ibu sekalian, sebetulnya semua kebaikan yang dilakukan oleh anak dan ada andil orang tua dalam kebaikan tersebut, maka secara otomatis orang tua itu akan mendapatkan pahala dan kebaikannya. Man dalla ala khairin falahu mislu ajrihi min ghairi ayyanqusa min ujurihi syai'. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan kepada orang lain, maka dia ikut dapat pahala sebagaimana pahala yang didapatkan oleh orang yang melakukan kebaikan itu tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Tentu tidak diragukan lagi andil orang tua terhadap anaknya, baik secara langsung ataupun tidak secara langsung. Ada yang pernah bertanya, tapi bukan orang tua saya Ustaz yang mengajari saya ya untuk baca Al-Quran sampai saya bisa mengaji. Iya, tapi orang tuamu yang carikan guru, itu juga ada andilnya. Nah, ini saya pesankan Bapak Ibu sekalian, bagi siapapun di antara kita yang masih punya anak-anak yang kecil, usahakan supaya kita sendiri sebagai orang tua yang mengajarkan kepada anak kita minimal surah Al-Fatihah. Jadi usahakan sebagai orang tua kita sendiri yang mengajarkan kepada anak kita minimal surah Al-Fatihah. Usahakan kita sendiri sebagai orang tua yang berusaha untuk menghafalkan surah Al-Fatihah itu kepada anak kita. Mengapa demikian? Karena surah ini yang akan selalu dibaca oleh anak kita di dalam salatnya. Kalau salat wajib saja berarti 17 kali dalam sehari semalam anak kita akan membaca itu. Dan insya Allah kebaikannya akan kita peroleh. Lebih luar biasa lagi jika kita mampu mengajarkan makna dari surah Al-Fatihah tersebut, dan anak kita kemudian bisa mengamalkan dalam kehidupan kesehariannya. Karena jika ada seorang anak yang membaca Al-Quran, dia pahami isinya, dia amalkan dalam kehidupannya, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota nanti di hari kemudian. Mahkota yang terbuat dari cahaya. Dau'u ahsan min dau'is syams. Cahayanya jauh lebih terang dibandingkan dengan cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah-rumah kalian. Maka jangan sampai lalai mengajarkan Al-Quran, khususnya surah Al-Fatihah kepada anak-anak kita. Ini bagi yang masih punya anak-anak kecil. Ya, sebaliknya Bapak Ibu sekalian, jangan juga kita lupa sebagai orang tua untuk selalu mendoakan anak-anak kita. Ini kebalikannya. Doakan terus anak-anak kita. Kalau kita ingin agar anak kita rajin dalam beribadah, bacalah doa sebagaimana yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi jo'alni muqimas shalah wa min zurriyati. Tuhan, jadikan saya. Tunjuk dulu ke diri kita. Jadikan saya sebagai orang yang mendirikan salat. Baru setelah itu wa min zurriyati. Begitu juga anak keturunanku. Rabbana wa taqabbal doa. Tuhan kami, sungguh Engkau lah yang Maha menerima doa. Kalau kita ingin anak kita diberikan akhlak yang baik, dijaga kesuciannya, kemuliaannya, kehormatannya, bacakan anak kita doa. Allahumma ghafir zamba wa tahhir qalba wa hassin farja. Ya Allah, ampuni dosanya, sucikan hatinya, pelihara kemaluannya. Kalau kita ingin anak kita diajari ilmu yang dalam oleh Allah, bacakan doa. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan kepadanya pemahaman yang dalam tentang agama dan pengetahuan tentang ayat-ayat Al-Quran, terutama yang sukar untuk difahami. Dan jika kita ingin doa yang bersifat menyeluruh, maka bacalah doa seperti yang saya sampaikan tadi malam dan dibacakan oleh Pak Imam kita di rakaat yang pertama, surah Al-Ahqaf,
urutan surah 46 ayat yang ke-15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Tuhan, beri saya ilham supaya saya bisa mensyukuri nikmat yang telah Engkau karuniakan kepadaku dan nikmat yang telah Engkau karuniakan kepada kedua orang tuaku. Beri juga saya ilham ya Allah supaya saya bisa melakukan amal saleh yang Engkau ridai. Beri saya kebaikan ya Allah, dan kebaikan itu pindah mengalir kepada anak cucu saya, tidak terhenti pada diri saya, tapi dia pindah, dia mengalir kepada anak cucu saya. Sungguh saya benar-benar bertaubat kepadamu ya Allah, dan sungguh saya benar-benar berserah diri. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, saya kira itu pengantar yang bisa sampaikan. Tadi oleh protokol disampaikan ada sesi tanya jawab. Kalau ada yang ingin Bapak Ibu tambahkan, ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin diperjelas, baik yang berkaitan dengan pembahasan tadi atau masalah agama yang lain, saya persilakan sampai waktu terbitnya matahari supaya kita dapat pahala haji umrah. Ya, udah salat subuh jamaah, udah salat subuh berjamaah, duduk zikir. Ini bagian zikir Pak, membuat kita ingat Allah. Sampai matahari terbit, salat 2 rakaat, salat sunnah isra. Rakaat pertama sudah Fatihah baca surah Ad-Duha, rakaat kedua sudah Fatihah baca surah Alam Nasrah, Al-Insyirah. Pahalanya setara dengan orang yang haji dan umrah. Saya persilakan kepada Bapak Ibu. Silakan Pak. Beliau dulu Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim.